Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Terima kasih buat kalian yang udah mampir dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasi kalian biar kalian gak ketinggalan film-film seru dari aku. Jadi kali ini aku bakal bawain episode 8 dari drama yang sebelumnya yang berjudul The Defect. Dan ini adalah episode terakhir ya guys, yang pasti akan seru dan juga menegangkan. Dan kita lihat apa yang akan terjadi di akhir drama ini. Di awal film kita diajak flashback ke episode sebelumnya, di mana Ayeon yang menyamar menjadi Eunjo berhasil masuk menyelinap ke acara tersebut. Sedangkan Joan dan Somi dan juga Taesik masuk dengan cara menyamar sebagai orang yang mengantar makanan dari pihak catering. Meskipun mereka sempat dicegat oleh beberapa petugas, namun akhirnya mereka berhasil masuk. Setelah mereka semua berhasil masuk, mereka kemudian berpencar dan menjalankan misi masing-masing sesuai dengan rencana mereka. Somi dan Joan menuju ruang kontrol dan ruang CCTV. Taesik mencari cara untuk menghentikan acara tersebut, sedangkan Ayeon bersiap dari atap gedung dengan senapannya. Somi dan Joan menemukan daftar senjata yang cukup banyak yang akan diberikan kepada para orang tua. Dan tiba-tiba mereka sadar bahwa mereka telah dijebak. Taesik tiba-tiba diserang oleh Jung Hyun, begitu juga dengan Somi dan juga Joan. Mereka juga diserang oleh para penjaga Kim Si-hye. Mereka mencoba melawan, namun jumlah para penjaga Kim Si-hye cukup banyak. Mereka cukup kewalahan. Di sisi lain, Kim Si-hye sedang mengumpulkan para orang tua di sebuah ruangan. Di sana mereka diminta untuk membuat sebuah video keputusan akhir mereka dan juga alasan mereka meretur anak mereka. 조아라를 파양하고 폐기하는 데 동의합니다. 환불 사유 너무 많죠. 애가 여드름이 너무 많이 나니까. 뭐가 문제인가 싶었는데 뭔가 불량이었어. 툭하면 감기에. Sedangkan Taesik yang mencoba melawan Jung Hyun akhirnya berhasil dikalahkan oleh Jung Hyun. Ketika Ibu Eunjo menyampaikan alasannya, dia cukup emosional karena dia sudah terlanjur menyayangi Eunjo. Bahkan semua kenangan yang ia buat bersama Eunjo tidak akan ia lupakan begitu saja. 아이를 키우다 보면요, 억만금을 줘도 내 갖지 못할 너무 소중하고 벅찬 순간이 찾아와요. 저는요, 우리 은조 키우면서 그런 순간을 정말 많이 경험했어요. Para orang tua yang melihat hal tersebut cukup ke-trigger nih guys. Beberapa dari mereka juga sepertinya cukup menyayangi anak-anak mereka dan sedikit merasa bersalah. Namun karena keegoisan mereka, mereka tega melakukan hal keji tersebut kepada anak-anak mereka. Kim Si-hye kemudian muncul dan di sana dia meminta anak buahnya untuk memberikan senapan satu persatu kepada orang tua. Mereka diminta untuk membunuh anak-anak mereka sendiri dengan senapan tersebut. Mereka sempat melakukan protes dan menolak karena bagi mereka perjanjian awalnya tidak seperti itu. Namun karena diancam oleh adanya CCTV di ruangan tersebut, akhirnya mereka hanya bisa menuruti perintah dari Kim Si-hye. Ibu Eunjo sempat ingin membatalkan proses peraturan tersebut. Namun sayangnya mereka mengancam akan membunuh Eunjo jika mereka tetap menolak. Ayeon yang sudah bersiap dari atas ingin menembak Kim Si-hye. Namun tiba-tiba Kim Si-hye berbalik ke arahnya dan tersenyum. Ternyata keberadaannya diketahui oleh Jung Hyun. Ayeon langsung dipukul hingga dia pingsan. Sementara itu, Kim Si-hye sudah memulai acaranya. Diawali dengan sambutan dari salah satu anak yang merasa bahwa dia bahagia hidup bersama orang tuanya. Dan dia yakin bahwa orang tuanya akan selalu menyayangi mereka apapun yang terjadi, tanpa dia tahu apa yang sebenarnya akan terjadi kepada dirinya. Di tempat lain, Ayeon kecil ternyata mendatangi ibu negara dengan membawa sebuah test pack dengan hasil negatif. Ia memberitahu ibu negara bahwa dia tidak sedang hamil calon anaknya. Ia juga mengatakan bahwa sperma sang presiden telah disuntikkan ke sel telur milik ibunya, yang memang sudah direncanakan sejak awal. Jadi memang dari awal Kim Si-hye tidak pernah berniat membuatkan anak untuk ibu negara. Yang awalnya ibu negara menginginkan spermanya digabungkan dengan sel telur milik Ayeon, namun ternyata sperma milik suaminya tersebut digabungkan dengan sel telur milik Kim Si-hye. Dan memang itu adalah rencana Kim Si-hye dari awal untuk membuat anak yang sempurna dan untuk dirinya sendiri.
Ahyeon juga membongkar semua kejahatan yang dilakukan oleh Kim Si-hye. Maka dari itu, dia meminta bantuan ibu negara untuk menangkap Kim Si-hye dan menolong anak-anak yang lain. Ahyeon yang tersadar tiba-tiba terkejut ketika dia berada di antara anak-anak dan para orang tua yang lain. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan bahwa game bertahan hidup telah dimulai. Mereka hanya perlu untuk bertahan hidup tanpa mati. Mereka dipersilakan untuk menghabisi anak-anak mereka sendiri. Dan jika mereka tidak mau menembak anak mereka, maka merekalah yang akan ditembak oleh para penjaga Kim Si-hye. Setelah hitungan mundur dan game pun dimulai, semua orang tua menjadi menggila. Mereka membunuh anak-anak mereka sendiri tanpa ada rasa iba sedikit pun. Begitupun dengan Ahyeon. Ibu Eunjo sebenarnya tidak ingin membunuhnya. Namun karena Kim Si-hye menyandra Eunjo dan mengatakan akan membunuhnya, jadi dia terpaksa menodongkan senjata ke arah Ahyeon. 아빠. 그냥 있어. 그냥 있으라고. 그럼 게임을 시작할게요. 시작. 지금 뭐 하는 거야? 미쳤다! 우리 은주생 기적은 될 거야. 정말 이와 있어요. Dan disitulah Ahyeon langsung meraih tangannya dan berbalik mengancam akan menembak salah satu penjaga Kim Si-hye. Tiba-tiba mereka membawa Eunjo untuk mengancam Ahyeon. Bahkan Kim Si-hye akan membunuh Eunjo. Namun ibu Eunjo yang sangat menyayanginya mencoba menghalanginya. Dan akhirnya ibu Eunjo yang menjadi korban. Di saat terakhirnya ibu Eunjo sempat meminta maaf kepada Eunjo karena tidak bisa menjadi ibu yang baik. Kim Si-hye yang melihat kasih sayang ibu Eunjo terhadap Eunjo menjadi semakin murka. Dia langsung menyuruh anak buahnya menembaki Ahyeon. Untungnya Joan dan Somi datang tepat waktu. Mereka kemudian membantu Ahyeon untuk menembaki para penjaga Kim Si-hye. Pertarungan pun tak terelakkan. Sayangnya Somi dan Joan terkena tembakan. Meskipun Ahyeon berhasil bertahan, namun tiba-tiba mereka membawa Tae-sik dan menghajarnya habis-habisan. Begitu juga dengan Somi dan Joan. Mereka menghajarnya dan memaksa Ahyeon untuk akhirnya menyerah agar teman-teman dan Tae-sik selamat. Ia kemudian meminta Kim Si-hye untuk berhenti menghajar mereka. Dan kemudian dia berjalan ke arah Kim Si-hye untuk menyerahkan dirinya. Karena dia tahu yang diincar oleh Kim Si-hye adalah dirinya. Dan saat itulah Kim Si-hye teringat akan masa lalunya. Yang ternyata luka di masa lalunya yang ditinggalkan oleh ibunya lah yang masih tetap membuat dia menjadi segila ini. Dia langsung menodongkan pistol ke arah Ahyeon dan siap untuk menembaknya. Namun tiba-tiba cahaya laser dari beberapa senapan membidik ke arahnya. Ternyata para polisi sudah mengepung tempat tersebut dan meminta Kim Si-hye untuk menyerahkan diri. Namun Kim Si-hye tetap tidak menyerah. Meskipun sudah terdesak, dia masih sempat menelpon sang kepala polisi. Tapi sayangnya sang kepala polisi mengabaikannya. Jung Hyun meminta Kim Si-hye untuk kabur dan dia berjanji akan melindunginya. Namun Kim Si-hye masih belum menyerah. Ia masih terus mencoba menelpon sang ibu negara untuk meminta bantuan. Polisi yang mengepung tempat tersebut ternyata adalah perintah dari sang ibu negara, di mana Ahyeon kecil lah yang meminta ibu negara melakukan hal tersebut untuk menangkap ibunya dan menolong anak-anak yang lain.
Ahyeon kecil tiba-tiba datang dan meminta Jung Hyun untuk berhenti melindungi Kim Si-hye. Namun sayangnya Jung Hyun tetap tidak mendengarkannya. Dia sangat setia kepada Kim Si-hye sampai akhir. Ia malah mengatakan kepada Kim Si-hye bahwa inilah saatnya dia membuang dirinya. Dan dia juga meminta Kim Si-hye untuk segera kabur dan pergi dari sana. Kemudian Jung Hyun langsung menembak ke salah satu polisi yang ada di sana. Dan seketika ratusan tembakan menghujam ke arah dirinya. Dan saat itulah Kim Si-hye kabur meninggalkannya. Jung Hyun tak terselamatkan. Ahyeon kecil hanya bisa menangisi kepergian pamannya tersebut. Kim Si-hye yang kabur masih terus menghubungi ibu negara untuk meminta pertolongan. Namun sayangnya ibu negara sudah tidak ingin lagi berurusan dengan dirinya. Seketika dia kembali teringat masa kecilnya yang penuh luka itu, di mana dia juga dibuang oleh ibunya sendiri demi laki-laki yang kaya raya. Bahkan ibunya tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun ketika meninggalkannya begitu saja. Kim Si-hye kemudian mulai frustasi dan dia berjalan menuju ke laboratorium yang sudah ia bangun dengan susah payah selama ini. Ia tidak percaya semua usahanya akan hancur dalam sekejap. Ia bahkan masih sempat mengamankan beberapa sampel dan berharap ia bisa memulainya kembali dari awal. Ahyeon kemudian muncul. Ia mengatakan bahwa tidak pernah ada anak yang benar-benar sempurna. Kim Si-hye hanya akan membuat anak-anak baru yang akan mirip dengannya. Ahyeon juga mengatakan beberapa kata yang membuat Kim Si-hye benar-benar merasa hina dan hancur. 완벽하다고 믿고 싶은 거겠지. 그냥 당신을 닮은 또 다른 아이를 만들어낼 거야. 당신이 말하는 완벽한 존재라는 거 결국은 당신이 아닌 사람이잖아. 제대로 된 부모 밑에서 태어나 당신이랑은 다르게 사랑만 듬뿍 받고 자라서 당신이랑은 다르게 눈부시게 빛나는 사람. 당신한테서 썩은 내 나, 썩은 내가 진동을 해. 모를 줄 알았지. 당신한테 고여있는 그 열등감에서 썩은 내가 진동을 한다고. Dan kemudian Ahyeon langsung menembak ke arah samping wajah Kim Si-hye. Setelah itu ia meninggalkan senjatanya dan Kim Si-hye begitu saja. Kim Si-hye yang sudah benar-benar hancur dan terpuruk, dia akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri dalam penyesalannya. Keesokan harinya media heboh dengan adanya berita tersebut. Kemudian di tempat lain, para orang tua yang selamat dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam drum oleh Tae-sik. Persis seperti yang dilakukan kepada anak-anak yang telah dibuang sebelumnya. Kemudian polisi menemukannya dan Tae-sik pun menyerahkan diri atas kejahatan yang pernah dia lakukan. 2 tahun kemudian, kehidupan anak-anak berubah drastis. Somi kini berkumpul kembali bersama ibunya dan dia juga mengangkat Siwon sebagai adiknya. Kini dia bisa dengan bebas mengejar mimpinya untuk menjadi seorang idol. Sedangkan Tae-sik harus mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, Jo-an masih sering mengunjunginya dan ngobrol bersamanya. Dan mereka tampak baik-baik saja dan juga cukup bahagia. Keesokan harinya, mereka berkumpul dan kembali ke pinggir laut, tempat yang pernah mereka janjikan bersama Sok-soo. Namun sayangnya, mereka kembali tanpa Sok-soo. Namun mereka yakin Sok-soo juga akan hadir di sana bersama mereka dalam kebahagiaan. Malam itu, anak-anak berkumpul dan merayakan rumah baru milik Ahyeon. Mereka berkumpul, makan ayam goreng, dan mengobrol dengan sangat hangat. Hal sederhana yang harus mereka dapatkan dari semua pengorbanan mereka. Dan sekarang akhirnya semua sudah berlalu. Mereka berhasil membuktikan bahwa mereka bukanlah anak yang pantas untuk dibuang begitu saja. Mereka adalah anak-anak yang sama seperti anak-anak lainnya yang juga pantas dan wajib untuk bahagia.